Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bapak? Saya harap kamu dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar daring, khususnya pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal fungsi kuadrat yang definite positif. Jadi langsung saja kita baca soalnya. Supaya fungsi kuadrat fx sama dengan p kali x pangkat 2 dikurang 2p ditambah 3x ditambah p ditambah 6 selalu bernilai positif, maka nilai p adalah... Oke, kita jawab. Nah, dari soal dibilangnya selalu bernilai positif. Selalu bernilai positif itu sama aja artinya dengan definite positif. Oke. Nah, syarat untuk definite positif itu yang pertama A besar 0 dan syarat yang kedua D kecil 0. Di mana D ini adalah diskriminan, rumusnya D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ini saya kotaki rumus diskriminan. Kita tulis ulang kembali fungsi yang ada pada soal, yaitu fx sama dengan P dikali X pangkat 2 dikurang 2P ditambah 3 X ditambah P ditambah 6. Nah, kita tentukanlah ya nilai A, B, dan C-nya. Ingat kembali bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Jadi, kita dapat lihat di sini A itu adalah yang lengket atau nempel dengan X pangkat 2. Nah, pada soal yang melekat atau nempel dengan X pangkat 2 adalah P. Berarti A-nya sama dengan P. Lalu kita tentukanlah si B-nya. Dari bentuk umum fungsi kuadrat ini, B itu yang nempel dengan X. Dari soal, yang nempel dengan X adalah negatif 2P ditambah 3. Nah, tapi sebelumnya di sini ada operasi negatif. Jadi kita kalikan ke dalam dulu. Ya, kita punya di sini negatif dikali 2P itu jadi negatif 2P. Lalu ada negatif dikali positif 3. Negatif dikali positif jawabannya negatif. Berarti negatif 3. Nah, kita dapatlah B-nya itu minus 2P dikurang 3. Lalu kita tentukan C-nya. Nah, dari bentuk ini, bentuk umum fungsi kuadrat, C itu tidak menempel dengan X ataupun X pangkat 2. Dari soal yang tidak menempel dengan X ataupun X pangkat 2 adalah P tambah 6. Berarti C-nya adalah P ditambah 6. Nah, kita sudah dapatlah nilai A-nya, B, dan C. Jadi langsung saja kita masuk ke syaratnya. Syarat yang pertama, atau syarat ke-1 itu adalah A besar 0. Nah, A-nya dari yang kita ketahui tadi adalah P. Berarti P besar 0. Syarat pertama sudah diketahui. Nah, kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat kedua yaitu apa? D kecil 0. D ini apa? D itu adalah diskriminan atau pembeda. Rumusnya ini B kuadrat dikurang 4AC kecil 0. Dah, B-nya tadi apa? B-nya kita dapat minus 2P dikurang 3. Berarti minus 2P dikurang 3 pangkat 2 dikurang 4. Nah, A-nya apa? A-nya P. P dikali C-nya apa? Ya, C-nya P ditambah 6. Berarti P ditambah 6 buka kurung kecil 0. Di sini ada operasi perpangkatannya pangkat 2, yaitu minus 2P dikurang 3 pangkat 2. Ini kita jabarkan dulu. Saya buat penjabarannya di sini ya supaya mudah. Minus 2P dikurang 3 pangkat 2 itu sama aja artinya dengan minus 2P dikurang 3 dikali dengan minus 2P dikurang 3. Lalu di sini kita kali pelangi. Minus 2P dikali minus 2P itu positif 4P pangkat 2. Lalu negatif 2P dikali
negatif 3 itu positif 6P. Ingat ya, negatif kali negatif itu hasilnya positif. Lalu negatif 3 dikali dengan negatif 2P, jadi positif 6P. Dan terakhir negatif 3 dikali dengan negatif 3, jadi positif 9. Nah, di sini kita punya 4P pangkat 2 ditambah 6P ditambah 6P itu 12P ditambah 9. Nah, bentuk penjabaran dari minus 2P dikurang 3 pangkat 2 adalah 4P pangkat 2 ditambah 12P ditambah 9 dikurang 4. Nah, si P ini kita kalikan ke dalam dengan P tambah 6. Jadi P dikali P itu P pangkat 2. Lalu nih, tutup kurung dulu ya. Lalu P dikali dengan 6 itu jadi positif 6P. Tutup kurung kecil 0. Kita punyalah di sini 4P pangkat 2 ditambah 12P ditambah 9. Nah, minus 4P kita kalikan ke dalam ya. Jadi minus 4P dikali P pangkat 2 kita punya minus 4P pangkat 2. Lalu minus 4 dikali dengan positif 6P. Negatif kali positif negatif. Jadi 4 dikali 6 24P. Kecil 0. Nah, sudah sampai sini kita kelompokkan yang punya P pangkat 2 dengan P pangkat 2 dengan yang punya P dengan yang punya P dan yang tidak punya P dengan tidak punya P. Yang pertama 4P pangkat 2 kita kelompokkan dengan ini ya, jadi minus 4P pangkat 2. Lanjut ada positif 12P dikurang 24P ditambah 9 kecil 0. Nah, ini bisa kita coret 4P pangkat 2 dikurang P pangkat 2 habis. Tinggal 12P dikurang 24P. Ini jawabannya minus 12P ditambah 9 kecil 0. Kita punya minus 12P kecil 0. 9-nya ini pindah ke kiri. Pindah ke kanan jadi minus 9. Nah, kita punya di sini minus 12P kecil 0 dikurang 9 minus 9. Nah, di sini masih dalam bentuk negatif ya, yaitu negatif 12P dan negatif 9. Kita tidak mau ke dalam bentuk negatif, kita harus ubah dia ke dalam bentuk positif. Caranya bagaimana? Caranya semua ini minus 12P kecil minus 9 itu kita kali dengan tanda negatif. Oke, jadi kita punya negatif kali negatif positif, jadi positif 12P. Tanda kecil dari kalau dikali dengan negatif itu jadi besar dari. Oke, baru negatif 9 dikali dengan negatif itu jadi positif 9. Nah, kita punyalah dia jadi 12P besar dari 9. Dari sini kita dapat nilai P besar dari 9 per 12. 9 per 12 itu bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. Kita punya 9 bagi 3 3 dan 12 bagi 3 4. Nah, jadi nilai P-nya besar dari 3 per 4. Sekarang kita gambarlah ke dalam garis bilangan. Untuk syarat yang pertama P-nya besar dari 0. Berarti di sini ya 0. Besar dari 0 berarti ke arah yang positif. Ingat tandanya nih, yang positif berarti ke arah sini dia. Oke, kita arsir. Lalu tanda ya, yang P, yang syarat kedua itu 3 per 4 di sini. 3 per 4. Tandanya juga besar dari. Kalau besar dari berarti ke arah yang positif ya, berarti ke arah sini ya. Nah, yang paling banyak kena arsir kan bagian 3 per 4. Jadi jawabannya itu adalah P besar dari 3 per 4. Nah, ini ya jawabannya. Dari soal kita dapat pilihannya B. Bagaimana? Mudah bukan? Saya harap kamu mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.